Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksudkan dengan terbesar dalam kerajaan Allah? Para murid Yesus yang paling akrab dengan dirinya berpikir bahwa posisi mereka yang berada dekat dengan Yesus membuat mereka besar. Bagaimanapun juga, bukankah mereka sahabat-sahabat Yesus, sang nabi besar dan pembuat mujizat ternama dari Nazaret? Di samping itu, Yesus juga telah mempercayakan kepada mereka sebagian dari karya pelayanannya sendiri, mendelegasikan kepada mereka kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat untuk menyembuhkan dan mewartakan Injil. Lihat Lukas bab 9 ayat 1-2. Jadi, wajar kan kalau mereka berpikir bahwa mereka adalah pribadi-pribadi spesial di mata Yesus dan tentunya juga orang-orang penting dalam kerajaan Allah. Kesimpulan salah inilah yang membuat mereka bertengkar satu sama lain tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kelihatannya para murid telah melupakan apa yang telah Yesus katakan kepada mereka, bahwa dirinya akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan dia tidak akan memakai kuasa dan otoritasnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, ia akan menyerahkan dirinya bahkan sampai pada kematian, dan ia minta agar para muridnya melakukan hal yang sama. Lukas bab 9 ayat 21-25. Yesus mencoba untuk menunjukkan kepada para muridnya itu bahwa menjadi besar dalam kerajaan Allah bukanlah masalah menjadi bagian sebuah kelompok eksklusif, bukan pula selalu lewat peragaan kuasa ilahi yang dikaruniakan kepada orang bersangkutan, misalnya dalam hal pengusiran roh-roh jahat atau mujizat lainnya dan berbagai tanda heran lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, kebebalan atau ketidakpahaman para murid barangkali membuat jengkel hati Yesus, tetapi yang jelas tidak membuatnya mengabaikan atau meninggalkan mereka. Dia malah mengambil kesempatan untuk mengajar mereka. Yesus mengambil seorang anak kecil yang dalam dunia kuno dinilai sebagai tidak signifikan dan tak bernilai. Dia melanjutkan pengajarannya kepada mereka tentang nilai-nilai inheren dalam kerajaan Allah yang menghindari kemuliaan dan kekuasaan duniawi dan merangkul kerendahan hati atau kedinaan dan pelayanan dengan menerima bahkan orang-orang yang paling kecil sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, dalam terang pelajaran ini, Yohanes ingin mengetahui apakah tanggapan mereka terhadap si pengusir setan yang bukan anggota kelompok mereka merupakan tindakan yang benar.
Ia mengemukakan situasi tersebut kepada Yesus dan diperintahkan olehnya bahwa siapa saja yang bekerja dalam nama Yesus tidak boleh dicegah hanya karena para murid ingin menjaga eksklusivitas pelayanan mereka. Yesus mendorong para murid untuk mengesampingkan kebanggaan pribadi dan mengakui bahwa kuasa Allah dapat dinyatakan melalui siapa saja yang tidak menantangnya. Kita harus melihat pesan dari Injil Lukas sebagai kabar baik yang sesungguhnya. Kebesaran dalam arti greatness adalah karunia dari Allah, bukan diberikan kepada orang penting, melainkan kepada mereka yang melayani dengan rendah hati. Kebesaran tidak dipelihara dengan mempertahankan serta membela wilayah pengaruh seseorang, melainkan dengan menerima dan mengamalkan karunia-karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Hieronymus. Hieronymus adalah seorang Kristen Romawi yang hidup pada abad keempat. Ayahnya mengajarkan agama dengan baik kepadanya, tetapi mengirim Hieronymus ke sebuah sekolah kafir yang terkenal. Di sekolah tersebut, Hieronymus mulai menyukai tulisan-tulisan kafir dan cintanya kepada Tuhan mulai luntur. Namun demikian, persahabatannya dengan sekelompok orang-orang Kristiani yang kudus, yang menjadi sahabat-sahabat dekatnya, membuatnya berbalik kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian, anak muda yang cerdas ini memutuskan untuk tinggal menyendiri di padang gurun. Hieronymus khawatir kalau kesenangannya akan tulisan-tulisan kafir akan menjauhkannya dari cinta Tuhan. Hieronymus melakukan laku silih yang keras dan membiarkan dirinya terbakar panas terik padang gurun. Meskipun begitu, di sana pun Hieronymus mengalami pencobaan-pencobaan yang hebat. Hiburan-hiburan tak sehat yang diselenggarakan di Roma senantiasa segar dalam bayangan serta pikirannya. Walaupun demikian, Hieronymus pantang menyerah. Ia memperberat laku silihnya serta menangisi dosa-dosanya. Ia juga belajar bahasa Ibrani pada seorang rahib sebagai gurunya. Hal tersebut dilakukannya untuk menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor yang menghantui pikirannya. Hieronymus menjadi seorang sarjana Ibrani yang hebat, sehingga kelak ia dapat menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Oleh karena karyanya itu, banyak orang dapat membaca serta mencintai kitab suci. Santo Hieronymus menghabiskan berpuluh tahun hidupnya di sebuah gua kecil di Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan. Di sana ia berdoa, mempelajari kitab suci, serta mengajar banyak orang bagaimana melayani Tuhan. Santo Hieronymus menulis banyak surat yang mengagumkan dan bahkan juga buku-buku untuk mempertahankan iman Kristiani dari serangan kaum bid'ah. Perangainya yang cepat marah dan lidahnya yang tajam membuat Santo Hieronymus mempunyai banyak musuh. Namun demikian, ia seorang yang amat kudus yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus dengan cara terbaik yang mampu ia lakukan. Jadi meskipun pemarah, ia menjadi seorang kudus yang besar. Santo Hieronymus wafat pada tahun 419 atau tahun 420. Santo Hieronymus menulis, menjadi seorang Kristen adalah hal yang luar biasa, bukan hanya seolah-olah tampak luar biasa. Dan oleh karena satu dan lain hal, mereka yang paling menyenangkan bagi dunia adalah mereka yang paling sedikit menyenangkan Kristus. Kekristenan dibentuk dan bukan bakat yang diwariskan. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cinta kasih terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.